Oke, untuk penanya selanjutnya ada Uniripa. Silakan Uniripa. Pertanyaan aku, kenapa sih Yesus itu harus bersisilah gitu loh, itu aja dulu. Udah, itu aja. Ya karena orang Yahudi itu sangat memperhatikan silsilahnya, Bu. Itu aja. Jadi kayak orang Batak, kalau ada orang Batak nggak punya silsilah, ya nggak orang Batak itu. Ya orang Yahudi pun begitu. Itu budaya. Itu sudah menjadi satu hal ciri khas mereka itu. Oke, udah. Terus Yesus jadi dinubuatkan jadi raja ini memang harus dari keturunan Yahudi ya, Yesus gitu. Ya kalau bukan orang Yahudi dia nggak Mesias, karena Mesias kan harus orang Yahudi, Bu. Oke. Bisa dibuka 1 Raja-Raja 2 ayat 3? Buka lah, Mungkin Bu. ada yang bisa share screen dong, bantuin dong aku. Ya, Silakan bantu di screen 1 Raja-Raja. Sama nanti 1 Raja-Raja 2 ayat 3. kalau Pak Erben misalkan ada yang mau tambahin, tinggal bilang aja ya Pak. Nanti giliran Citos deh. Tadi kan dia nggak sempat menjawab ya. Oke, Saya baca ya ayatnya ya Pak ya. Habis aku udah cukup Citos, langsung aja Bro. Nanti aku pula kan tak enak pula. Enggak, Ya. silakan Mbak Enggak, Rifa. enggak. Bro, mantap. Saya bacain Buka. ya. Dibacain Ini kan, aja sama Mbak Rifa. Iya, kata Daud begini. Lakukanlah, ini dia ngomong sama Salomo anaknya ya. Kata dia begini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Kan begitu kata Tuhan, janjinya Tuhan. Jadi di sini Tuhan memberikan persyaratan supaya kerajaan ini tetap turun temurun sampai ke Yesus. Faktanya Salomo bukannya udah pernah berzina dari Tuhan ya, maksudnya bukan berzina ya, berkhianat dari Tuhan ya. Kok masih tetap kerajaannya turun temurun sampai ke Yesus gitu ya? Kenapa gitu? Tuhan lupa kali ya apa yang disampaikannya. Jawabannya sangat mudah sekali itu. Israel itu dibuang. Jadi ketika mereka ya dari zaman Salomo itu banyak berhala kan sudah ada. Nah, di situ kemuliaan Tuhan mulai luntur kalau kita lihat di abad 6 sebelum Masehi itu Israel udah dilemparkan ke Babel. Nah, jadi kedatangan Yesus itulah yang diharapkan oleh orang Israel untuk memulihkan kerajaan tahta Daud itu. Nah, ada terpecah belah ya suara di kalangan orang Yahudi sendiri. Ada yang percaya dia sebagai Mesias, ada yang tidak. Ya, itu saja Ibu Rifa. Tambahin dikit boleh. Berarti harus tetap lanjut gitu ya sampai ke orang Yahudi. Yesus kan Yahudi, harus Bani Israel. Karena kan Tuhan udah bilang tuh, nih mau saya penekankan lagi, mungkin teman-teman bisa paham maksud poin saya. Kan gini nih kata Tuhannya kalian tuh ya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Nah, kenapa syarat janji ini tetap terlaksana? Kalau anak-anaknya Daud, yaitu Salomo, melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan. Nah, setahu saya kan Salomo ini pernah menyembah kepada dewa-dewa lain karena perempuan tuh ya. Jadi kenapa Tuhan masih ngelanjutin kerajaannya sampai keturunannya Salomo? Kan Tuhan udah bilang nih, kalau kalian baik nih, lanjut nih kerajaannya. Kalau enggak berarti enggak. Kok Tuhan lupa ya? Padahal Salomo juga udah berkhianat. Gitu aja sih. Sampai ke Yesus, bahkan dia kan keturunannya Daud menurut kalian gitu. Padahal kan Bani Israel di Yesaya 57 tuh nggak ada yang ada hanya keonaran, yang ada kelaliman, tapi tetap aja gitu kerajaannya masih sampai ke Yesus gitu. Ya itu aja sih. Itu tadi kenapa saya tanya tentang silsilah, kenapa sih Yesus harus bersilsilah gitu. Ya itu aja sih. Makasih. Ya, jadi jelas itu Salomo juga pernah melakukan kesalahan, Daud juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi
ada pertobatan. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah, itu salah satu kitab yang ditulis oleh Salomo di masa akhir hidupnya. Di situ dia mengalami satu pertobatan. Jadi ketika pertobatan terjadi, pemulihan terjadi. Nah, janji Tuhan itu satu janji yang kekal. Dia yang menjamin. Jadi walaupun manusia itu lemah, dia bisa jatuh dalam dosa. Asal manusia itu sungguh-sungguh mau kembali dan bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Nah, begitu juga kalau Ibu Rifa mau bertobat, terima Yesus, pasti Tuhan pulihkan hidupnya. Contohnya begini, perempuan Kanaan yang tadi yang disinggung teman saya, Pak Awia. Ketika dia orang Sidon, bukan orang Israel, Tuhan Yesus jawab, aku datang buat orang Israel saja, gitu, yang domba yang hilang dari Israel. Itu jelas. Tetapi apakah orang di luar Israel bisa menerima keselamatan, pertolongan, atau kesembuhan dari Yesus? Bisa, asal dia punya iman. Iman yang bagaimana? Ketika perempuan Kanaan itu, dia pemanggil, Tuhan kasihanilah aku. Jadi pengakuan Yesus adalah Tuhan, disitulah Tuhan bekerja, menyembuhkan anaknya. Jadi kalau umat Muslim hanya mengakui sebagai nabi, ya dia belum bisa ditolong, belum bisa diselamatkan. Tapi kalau pengakuannya Yesus adalah Tuhan, nah pasti disembuhkan. Contoh yang sekarang ya, Pastor Andi Simon itu kan, dalam nama Yesus, orang percaya Yesus adalah Tuhan, disembuhkan walaupun dia memakai kerudung atau apa. Aduh, banyak dukun Pak yang bisa nyembuhin. Kita nggak usah bicara tentang perdukunan Jadi lah. simpel sekali, Bu Rifa. Bertobat kembali kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, selamat. Dipulihkan. Enggak, saya enggak tertarik mengaku Yesus sebagai juru selamat. Saya nanya tentang 1 Raja-Raja 2, 3 itu untuk apa? Kalau gitu cuma pemanis buatan, Tuhan bicara begitu. Pertanyaan begini. Mungkin pertanyaan saya mungkin sepertinya Anda belum paham. Kan begini nih, Daud udah bilang nih sama anaknya Salomo. Salomo, ini bahasa saya ya. Kalau lu bagus hidup lu, maka Tuhan akan tepatin janjinya lo sama lu apa? Kerajaan lu akan tetap tuh sama keturunan lu. Masalahnya kan Salomo enggak begitu. Salomo itu berkhianat. Bahkan Bani Israel sendiri tuh banyak menyembah Dewa Baal. Kok Tuhan menempatin perkataannya gitu? Maksudnya gitu deh. Gimana sih kok nggak ngerti gitu ya? Paham membacanya. Cuma lihat puzzle-nya cuma satu doang. Tunggu dulu kawan-kawan, biar saya selesaikan. Jadi Bu Rifa tidak membaca 2 Samuel pasal 7 ketika Tuhan berjanji kepada Daud mengenai keturunannya. Di situ dikatakan oleh Tuhan begini, yang menjadi penerusmu Salomo, dan keturunanmu akan tetap berkuasa di Israel sampai Mesias datang, gitu ya. Namun kalau dia melanggar, aku akan menghajar dia sampai dia bertobat. Nah, Salomo bertobat. Begitu kira-kira Bu Rifa. Kalau lihat kisah hidupnya Salomo itu pelan-pelan ada hajaran-hajaran Tuhan dan dia bertobat. Coba dibaca baik-baik. Saya nambahkan ya. Ya. Selamat datang. Jadi baca pelan-pelan, Rifa. Ya, Baca aja lah. Makanya kegagalpahaman kamu itu karena kamu bacanya cepat-cepat. Kalau kamu baca pelan-pelan, ngerti kamu. Saya bacakan pelan-pelan. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu. Jadi Daud berbicara kepada Salomo tentang keturunannya, anak-anaknya. Jika anak-anakmu Salomo, kalau mau saya ini, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku, ya, dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu, keturunan siapa sih? Salomo, gitu loh. Iya. Makanya begini, ya, baca dari sejarah. Akhirnya apa? Ketika anak-anak Salomo tidak takut akan Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa saya Baal. baca ya tadi. Ya, mereka pecah gitu loh. Rehabeam sama Yerobeam gitu loh. Terpecah 2 kerajaan. Gitu loh. Kan ini konteksnya ucapan Daud kepada untuk keturunan Salomo. Iya, gitu paham. Nah, itu. Nah, terus kenapa kamu tadi mengatakan kepada Salomo? Salomo sudah melakukan dosa, kenapa ini? Oke, jadi gini ya, pertanyaan saya tekankan lagi kan begini nih ya. Kata Daud nih sama anaknya, kalau keturunanmu oke lah, kalau Salomo berzina enggak apa-apa gitu ya, oke keturunan. Tapi Yesaya 57 kan mengatakan, Yesaya 57 ya, pokok anggur Yesaya 57 buka, Yesaya 57. Baik, monggo dibuka Yesaya 57. Nah,
Bukan, Ce. Ayat berapa? Jadi kamu baca Alkitab. Saya Yang benar. 57. Ini saya 57. 5 ayat 7, Riot. Oh. Mana Yesaya 57 atau Yesaya 5 ayat 7? Aduh. Oh. Oke. Saya 57. Yesaya 5 ayat Masa kalian 7. masa kalian udah bertahun-tahun berdebat nggak Ini apa paham-paham? hubungannya dengan Salomo? Nah, jadi gini, kan ini ke Bani Israel keturunan Salomo bukan? Ya. Sebab kebun anggur ke Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Nah, jadi ingat lagi tuh tadi perkataan Daud tuh. Itu maksud Daud ngomong gimana? Kalau seandainya keturunanmu hidup sesuai dengan perintah apa? Sesuai dengan anu Tuhan lah, gitu ya. Ya benar. Iya. Nah, Ya, ini lalu saya ternyata tanya, kata Tuhan Yesaya 53, ternyata mereka tuh lalim dan bikin onar. Nah, berarti buat apa itu Daud nasehatin Salomo, nggak ada gunanya. makanya saya katakan sama kamu tadi, belajar dari sejarah kerajaan Israel, gitu loh. Ini Ya, masalahnya bukan mana masalah keturunan kerajaan, kan Pak. ini kan konteksnya kan satu raja-raja tadi. Perhatikan. Iya. Satu raja-raja tadi. Oke. Nah, konteksnya makanya saya katakan sama kamu, belajar dari catatan sejarah raja-raja Israel. Iya, udah belajar. Ketika raja Israel, sepanjang raja Israel itu siapapun namanya, entah Yosia, Ahab, ya, Ahazia, ketika mereka melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, mereka dihukum. Tapi ketika keturunan dari Salomo itu, ya raja Israel maupun raja Yehuda, ketika dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mereka diberkati. Ada kok catatan sejarahnya raja-raja mana saja yang akhirnya dia dihukum Tuhan, mana yang diberkati Tuhan. Saya jawab Rifa ya. Saya jawab Rifa, boleh? Ya, monggo. Ya, begini ya. Bisa saya tolong share screen, admin, Rofos? Bisa. Ya, ini saya tunjukkan ya. Anda baca dulu ya. Dari Ulangan 17 ayat 17. Anda harus paham waktu kitab Ulangan dituliskan ini zaman Musa ya. Israel belum masuk ke tanah perjanjian ya. Nah, ini saya tunjukkan dari ayat 14 ya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang telah diberikan Tuhan kepadamu ya, diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana. Nah, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Nah, ini perkataan Musa ya. Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya, perhatikan, hanya janganlah ia ya yang jadi raja ini nanti, janganlah ia memelihara banyak kuda, janganlah ia mengembalikan bangsa itu ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu melalui jalan ini lagi, jangan kembali ke masa lalu ya. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang ya. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Nah, ini kan perkataan Musanya ya. Perkataan Musanya yang Anda tadi bilang di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, nasihat Daud kepada anaknya Salomo. Nah, kita lihat ya, ternyata Salomo itu melanggar semua perkataan bapaknya ya, nasihat bapaknya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 11 ini diceritakan, adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing ya. Di sini di ayat 3 dikatakan ia mempunyai 700 istri ya, dan 300 gundik. Nah, istri-istrinya menarik hatinya dari Tuhan, seperti dikatakan supaya jangan hatinya menyimpang, jangan punya banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Nah, di sini dikatakan karena istri-istrinya itu membuat dia menarik hatinya dari Tuhan, hatinya sudah menyimpang. Nah, di sini dikatakan pada waktu itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang, seperti kata ini ya, perkataan Daud ya. Nah, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Salomo ya,
oleh karena kelakuanmu, ya, yakni engkau tidak berpegang kepada perjanjian segala ketetapanku yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini yang dia sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Musa, ya. Ini perintah Tuhan, maka sungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan ini daripadamu dan aku akan memberikannya kepada hambamu namanya Yerobeam. Nah, dia punya keturunan, dia punya anak namanya Rehabeam. Akhirnya bangsa Israel itu terpecah jadi dua. Nah, tetapi Anda harus ingat, ya, sebelum ada Musa, sebelum ada Daud, sebelum ada Salomo, Tuhan sudah memberikan nubuatan tentang Yehuda, ya. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekuk tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu kepadamu, ya. Nah, ini Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ya, meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan berlalu dari Yehuda. Ini janji Tuhan. Walaupun kerajaan Salomo dikoyak menjadi dua, tetapi janji Tuhan itu abadi, ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa yang dikatakan dia yang datang berhak atasnya? Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini kan nubuatannya benar-benar terbukti. Ya, bagaimana perkataan Musa dilanggar, tetapi hukuman Tuhan berlaku. Ya, Tuhan satu kitab menghukum. dong, tanggung. Begini, saya menjelaskan supaya Anda paham konteksnya, ya. Dan Anda harus paham bahwa janji Tuhan ini sebelum ada Musa, ya. Kitab Kejadian ini sebelum ada Musa, masih zamannya Yakub, ya. Sebelum ada Daud, sebelum ada Salomo. Jangan satu perikop dibaca, Kang. Ya, tolong Anda jangan cut dulu, ya. Jadi Anda harus memahami konteks ayatnya. Itu begitulah Tuhan berjanji. Dan itu saya tanya, ada nggak nubuatannya yang tidak digenapi? Semua digenapi. Itulah Tuhan kalau berfirman, bernubuat, berjanji. Ya, tolong Anda diam. Tolong Amir, Anda diam dulu. Jangan di-cut, ya. Nanti ada yang mau jawab lagi, temanmu. Jangan ini panjang-panjang. udah selesai. Kalau Anda cut terus ya nggak bakal selesai. Ya. Jadi Anda harus paham janji Tuhan ini, ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Itu kan sebabnya kan kamu kan tadi bertanya, kok Yesus kan keturunan Salomo, keturunan Yehuda. Ini, ya, ini janjinya, nubuatannya yang janji Tuhan itu memang, ya, tidak akan ingkar Tuhan itu, ya. Pasti digenapi, ya. Kelar ya jawabannya, ya. Jelas ya? Tambahin sedikit. Izin saya tambahkan sedikit, ya. Jadi, ya, dengar ya. Jadi perjanjian, ya, Tuhan itu mengikat kepada suatu bangsa umat Israel, ya. Itu yang perlu diingat. Ya, bahkan di atas kayu salib, kalau dilihat apa yang tertulis di atas kayu salib, Yesus orang Nazaret, raja. Apa? Ya, poinnya memang sampai ke Bani Israel, ya, Bang, ya. Semua pokoknya Bani Israel tetap jadi raja, ya, sampai ke Yesus. Nazaret, raja orang Yahudi, ya. Oke. Udah, saya selesaikan aja lah, ya. Saya tanggapi terakhir kali, ya, terserah lah kalian. Jangan melihat perjanjian itu terhadap ini, ya, pribadi, tapi terhadap suatu bangsa, ya, terhadap umat. Ya. Tuhan mengikatkan perjanjiannya. Iya. Permisi, Mbak Rifa. Berarti Daud aja. itu ngapain kalau gitu Daud harus nasihatin anaknya? Tunggu, bentar. Enggak, maksudnya gini, buat apa Daud ngomong sama anaknya kalau toh mau berbuat mesum, mau berbuat Yehuda sama Tamar pun tetap singa jantan dan singa betina tetap akan jadi raja di Bani Israel juga. Ngapain Daud harus ngomong sama Salomo? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah
perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jadi ada persyaratannya, tapi Ya, ada ternyata janji kan. tunggu, tunggu selesai dulu. Yang menyimpang Tuhan Jadi, mengajarnya. Mbok ya baca artinya itu yang Daud itu bagus. ngapain nasehatin? Dengar dulu, nanti Bukan, kalian jawab bacanya lah. itu yang bagus, jangan pakai nada ngejek. Nanti ku ngejek, Kok nanti kita mau kau ngejek? kepanasan. Ya cepet, kalian tuh terlalu lambat satu Enggak perikop lah, lagi suruh itu baca. Jadi gini. enggak usah Oh, centil-centil. udah, aku ulangi bacanya ya. Mbak Rifa, Lakukanlah kewajibanmu Eh. dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan Iya. hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan Ya, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Itu kalau melakukan kewajibannya. Tapi ngapain Daud nasihatin anaknya, toh pada akhirnya mau Tamar sama Yehuda main juga, mau Bani Itu Israel atasnya. tetap jadi raja juga Atasnya, gitu. Mbak. Tamar sama Ngapain Yehuda. coba Daud? Sia-sialah Daud ngomong, ya udahlah makasih jawabannya Bang Charlie ya, walaupun eksegesi helikopter, bye. Iya, Bu Rifa, aku kasih tahu kalau yang soal janji tentang keturunan Daud dan raja itu kita lihat di 2 Samuel 7, ini saya share screen-nya, makanya tadi saya bilang Bu Rifa belum baca ini. Dia 2 Samuel tidak 7. melihat pewahyuan itu, Pak, yang progresif itu. Jelaskan, Pak, Iya. jelaskan. Ini aku bukain ya. Monggo. 2 Samuel 7 ayat 12, 13, 14, 15 ya. Jadi ini janji yang khusus berbicara tentang bagaimana keturunan Daud itu jadi raja ya. Nah, apabila umur sudah genap, ayat 13, dialah, ini anaknya ya, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya ya, berarti lanjut ke keturunannya ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan nih. Jadi ada kemungkinan si penerima janji dan keturunannya ini bisa ada kemungkinan dia akan jatuh pada kesalahan. Namun batalkan tidak, yang dilakukan oleh Tuhan adalah menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi, lihat, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Jadi ini janjinya bahwa kasih setianya tidak akan hilang. Jadi pemeliharaan akan janji ini Allah sendiri yang menjaganya. Kalau manusia itu tidak setia, karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya dalam hal ini nubuat ya kalau di sini ya, dia akan dihajar sampai dia bertobat. Nah, ketika dia bertobat, maka akan dipulihkan. Begitu kita lihat perjalanan raja-raja Israel dan bangsa Israel itu penuh dengan jatuh bangun, dihajar oleh berbagai-bagai kesusahan, dan hukuman yang dari Tuhan supaya mereka bertobat. Kalau saya cerita sejarahnya panjang, tadi sudah disinggung oleh teologi kontekstual. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel dan keturunan Raja Daud sampai kepada Mesias, sampai selama-lamanya. Nah, di sini apakah bangsa-bangsa lain bisa menerima berkat yang sama? Bisa. Syaratnya cuma satu, iman, percaya kepada Yesus yang dijanjikan di sini. Sebagai apa? Bukan sebagai nabi, tapi sebagai Tuhan. Makanya perempuan Sidon yang memohon anaknya disembuhkan itu, ketika dia menyebut Yesus, Tuhan kasihanilah aku, baru Tuhan tolong dia. Tuhan sembuhkan anaknya. Begitu, Ibu Rifa. Jadi kalau permisi, mau masuk, aku nambahin 1 menit dong. Ya udah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan setia menjaga kita. Oke. Oke, 10 detik aja, Lanjut, 10 detik. kawan-kawan. Ya, inilah Tuhan yang kami sembah, Maha Pengasih dan Maha Adil, bukan menutupi kesalahan yang diutus. Tuhan yang menutupi kesalahan-kesalahan nabinya. Itu nggak tahu, itu Tuhan adil apa Tuhan apa. Silakan yang lanjut. Maaf, Bro Duran. Aku izin Bro Duran. Sebentar aja Bro Duran. Iya, nggak apa-apa. Boleh? Oh ya. Iya. Jadi gini, kedua pertanyaan Uni Rifa dan Ustadz Alan sebenarnya kan itu berkaitan. Berkaitannya itu larinya ke penyangkalan Yesus sebagai Mesias. Nah, ini memang banyak
ditanyakan oleh kawan-kawan rabbinik yang di bawah Rabbi Tovia Singer. Tetapi demikian kami memaknai ya, bahwa untuk yang pertama pertanyaan dari Riva, memang janji yang dikatakan nasihat itu adalah dalam perikop juga dikatakan nasihat Daud kepada Sulaiman, ya kan? Jadi dia memberikan janji nanti keturunanmu akan berhasil kalau kamu tetap melakukan firman Tuhan. Tetapi kita juga melihat janji Mesias yang lain. Ada juga janji yang Tuhan berikan kepada Daud bahwa taruh dari pangkal Isai atau the branch atau netzer tadi, ya ini saya nyentuh jawabannya Ustadz Alwan ya, bahwa itu akan muncul dari Daud. Nah, itu tetap harus terjadi. Jadi ada memang janji Tuhan yang misalnya gini, Tuhan akan menghancurkan orang Niniwe. Tetapi mereka bertobat. Nah, Tuhan tarik kehancuran itu. Tetapi ada juga yang memang Tuhan tetap lakukan janjinya. Misalnya Sodom dan Gomora tetap dihancurkan walaupun sudah ada negosiasi pada waktu itu. Nah, janji tentang Mesias itu tetap harus terjadi dan itu merujuk kepada tunas netzer yang somehow oleh Matius memang dihubungkan dengan Nazaret atau Notzrim yang memang netzer tadi kalau orang rabbinik nggak akan mengimani itu, it's okay. Tapi kami Kristen, kami mengimani itu dan ada satu catatan penting. Mana bukti rabbinik yang bisa menggenapi netzer tadi? Kristen punya. Demikian. Terima kasih.